Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, Bagaimana? ya, saya juga baik, alhamdulillah. Sepertinya kurang semangat ya. Kalau Bunda tanya kabarnya, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa. Gitu bisa ya? Siap Bu. Bisa dicoba Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik, Bu Mega sampaikan terima kasih atas kehadirannya. Kalian bersedia untuk mengikuti kegiatan layanan konseling kelompok ini. Mari kita sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Untuk yang memimpin doa, Bu Mega serahkan kepada Mas Ilham. Monggo sebagai ketua kelasnya dapat memimpin berdoa pada kegiatan di pagi hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Mas Ilham, monggo. Ya, baik Bu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Ilham yang sudah memimpin doa. Nah, yang tahu apa itu konseling kelompok? Belum enggak tahu. Nggak tahu ya? Belum hanya enggak. Oke, coba saya jelaskan. Konseling kelompok itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh konselor, yaitu saya Mega di sini sebagai konselor atau pemimpin kelompoknya kepada beberapa individu yang tergabung dalam suatu kelompok kecil dengan mempunyai permasalahan yang sama dan membutuhkan bantuan yang bermuara pada selesainya masalah yang sedang dihadapi oleh kelompok. Nah, di sini peran Bunda itu sudah bukan sebagai guru tapi sebagai pemimpin kalian sebagai anggota kelompok. Pada pertemuan kali ini, layanan kelompok ini kami mengambil topik perilaku yang layanan yang akan saya sampaikan ini adalah bidang belajar. Etikanya itu lebih baik kalian off mic dulu, enggak apa-apa, sehingga nanti on mic-nya ketika mau bicara, enggak mengurangi perilaku membolos di sekolah. Nah, tujuan dari layanan konseling kelompok ini, tujuan secara umumnya adalah melalui konseling kelompok ini peserta didik mampu menanggulangi perilaku membolos atau meninggalkan pelajaran. Nah, artinya kalian anggota kelompok di sini dengan permasalahan yang sama, yaitu membolos pada jam pelajaran. Bu Mega akan melakukan konseling kelompok supaya kalian nantinya ke depannya bisa menanggulangi perilaku tersebut. Kemudian untuk yang selanjutnya ada tujuan khusus ya. Tujuan khusus di sini ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat mengatasi perilaku membolos pada kegiatan yang lebih disiplin. Artinya, kalian sendiri dapat mengatasi perilaku membolos agar bisa lebih disiplin lagi. Dan tujuan khusus yang kedua, itu peserta didik dapat membangun kebiasaan yang lebih baik dalam kegiatan belajar. Nah, dalam kegiatan belajar supaya tidak bosan, kalian itu dapat membangun kebiasaan yang baik. Kemudian tujuan khusus yang terakhir adalah peserta didik dapat melaksanakan tugasnya dalam tertib mengikuti pembelajaran. Itu tujuan khususnya. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak Bu. Oke, baik. Tidak Bu. Terima kasih. Kalau memang dirasa tidak ada yang ditanyakan, untuk yang
selanjutnya Bu Mega sampaikan waktu konseling kelompok kita adalah kurang lebih 45 menit dari sekarang ya. Kemudian yang selanjutnya pada kegiatan konseling kelompok ini ada asas-asas dalam konseling ya. Asasnya ada 3, yakni asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan keterbukaan. Baik, di mana asas kerahasiaan tersebut artinya permasalahan pribadi kalian hanya diketahui oleh kelompok ini. Jadi permasalahan pribadi kalian ya yang tahu hanya 6 orang di forum ini. Artinya sudah sangat rahasia. Dan di antara kalian berlima tidak ada yang boleh membocorkan ke selain 6 orang di sini. Kemudian asas yang selanjutnya adalah asas kesukarelaan. Nah, nanti kalian dengan sukarela menyampaikan permasalahan pribadinya. Kalian harus rela untuk menyampaikan permasalahan pribadi, mengapa kalian meninggalkan pelajaran dengan sengaja. Dan yang terakhir adalah asas keterbukaan. Nah, di sini kami harapkan kalian dapat menyampaikan permasalahannya secara terbuka. Karena kita sudah sepakati bahwa yang pertama adalah asas kerahasiaan. Kalian tidak perlu khawatir rahasianya akan terungkap karena sudah ada asas kerahasiaannya. Paham gak tentang asas-asas ya? Paham, Bu. Oke. Mereka akan presensi dari yang pertama dulu. Terima kasih. Kemudian Reza. Hadir, Bu. Ya. Sehat Mas Reza? Alhamdulillah. Baik. Sehat, Bu. Absen yang terakhir Mas Yanuar Ismail. Hadir, Bu. Ya, terima kasih ya atas kehadirannya. Tadi sudah masuk semua, sudah sehat semua. Kita lanjutkan ke perkenalan yang seperti tadi sudah Bu Mega contohkan. Contohnya, perkenalkan nama saya, hobi, lanjut ke silakan yang untuk perkenalan dimulai dari absen pertama. Ya, perkenalkan nama saya Yanuar Ismail. Hobi saya berolahraga. Teman saya Ahmad Yudi Asmono hobi bermain game online. Hobi Ilham Ramadhani memancing saat waktu luang. Hobi Reza membantu orang tua di rumah. Kemudian hobi Tirta Wiguna adalah membaca buku. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih anak-anak sudah memperkenalkan diri untuk menyampaikan nama dan hobinya. Kemudian untuk yang selanjutnya sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak. Tidak. Baik, kalau tidak ada, Bu Mega akan lanjutkan. Jadi konseling pada kali ini kita topiknya membahas mengurangi perilaku membolos di sekolah. Artinya di antara kalian yang memiliki permasalahan meninggalkan pelajaran dengan sengaja, kita lakukan konseling supaya lebih dikurangi perilaku yang tidak tertib tersebut. Sepertinya tampak mengantuk. Bu Mega ada sebuah lagu ya. 1, 2, 3. Saya tepuk tangan dulu. Silakan buka di on off mic ya. Oke.
sepertinya sudah ada senyum-senyum kecut pahit tapi manis. Terima kasih sudah memberikan senyum termanis kalian. Untuk selanjutnya, Bu Mega akan poin ke materi inti kita adalah mengurangi perilaku membolos. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk melakukan konseling kelompok ini? Siap, Bu. Insya Allah siap, Bu. Siap. Siap, Bu. Baik, kalau kalian dirasa sudah siap, jadi Bu Mega akan menjelaskan tahap-tahapannya ya. Nanti kalian menyampaikan permasalahan pribadinya kalian di forum ini. Demi menjaga kerahasiaan kita bersama, kita dapat membacakan ikrar ya. Waktu dan tempat Bu Mega persilakan, Mas Ilta. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, dan menjaga dan merahasiakan segala data dan keterangan lainnya yang saya terima, baik dari diri saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Oke, terima kasih bisa diomek. Baik, Bu Mega izin stop sharing dulu itu anak-anak tentang ikrar. Kalian sudah berjanji untuk tidak membocorkan. Oke, Mas Tirta Wiguna, monggo waktu dan tempat Bu Mega persilakan. Jelas tidak baik, Bu, soalnya kita akan ketinggalan pelajaran dan dapat membuat kita kurang disiplin. Oke, terima kasih ya Mas Tirta, itu dapat menyebabkan kita kurang disiplin seperti anak yang Mas Yanar. Ya, monggo Mas Yanar. Ya, kurang baik sih, Bu. Karena sudah meninggalkan pelajaran, tertinggal pelajaran, dan juga bisa dapat terjadi kecelakaan karena meloncat dari pagar yang agak tinggi, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih sekali Mas Yanuar Ismail. Benar ya anak-anak, karena sudah meninggalkan pelajaran akhirnya terjadi kecelakaan. Bu Mega ingin kalian secara terbuka menyampaikan permasalahan pribadi kalian ya. Jadi setelah ini kalian satu persatu menyampaikan permasalahan pribadinya. Saya, Bu. Oke, Mas Yanuar, monggo waktu dan tempat Bu Mega persilakan. Ya, Bu. Saya membolos karena sering tidak dapat menyelesaikan tugas sekolah, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih. Dari semua permasalahan ini kita sepakati nih, karena waktunya juga sudah mau selesai, kita sepakati permasalahan siapa yang mau dibahas dulu nih kira-kira. Monggo, permasalahannya siapa? Mas Tirta. Punya Mas Januar, baik. Tadi Mas Januar kan sudah menyampaikan bahwa permasalahannya adalah membolos karena tidak dapat menyelesaikan tugas. Bu Mega mau tanya sama Mas Januar Ismail, apa yang membuat Mas Januar Ismail itu tidak bisa menyelesaikan tugas? Kenapa? Ya, izin, Bu. Karena tugas yang diberikan sulit dan tidak mengerti pembahasan materinya dan juga kurang tertarik dengan pelajaran tersebut, Bu. Oke. Ya, terima kasih Mas Januar Ismail. Itu tadi Bu Mega serahkan ke teman-teman. Monggo silakan yang akan berpendapat mungkin solusi apa yang bisa kita dapatkan untuk membantu Mas Januar. Menurut saya ya Mas Januar bisa mengikuti bimbel, Bu. Oke, terima kasih. Itu solusi pertama dari Mas Reza. Kemudian solusi yang selanjutnya mungkin teman yang lain. Mas Tirta, monggo. Mas Tirta dulu ya. Silakan. Bisa bertanya kepada teman yang sudah tahu mungkin. Ya, terima kasih ya Mas Tirta. Berarti solusi yang kedua tadi untuk Mas Januar, itu kalau tidak paham bisa bertanya kepada teman yang lain. Untuk yang selanjutnya, terakhir mungkin Mas Ilham, monggo solusi apa Mas Ilham? Mungkin bertanya ke guru yang lain, yang satu mapel yang lebih disukai gitu, Bu, gurunya. Menurut saya sih antara Mas Ilham dengan Mas Tirta, tapi yang lebih saya inginnya
milik Mas Tirta. Tanya kepada teman yang sudah mudeng dan bisa belajar bersama gitu Bu. Oke, jadi bisa belajar bersama. Mungkin di sini Mas Tirta dirasa lebih menguasai materi, guys. Berarti nantinya Mas Yanuar bisa bertanya kepada Tirta Wiguna. Nah, dari solusi ini, apakah ada hambatan, Mas Yanuar? Sering sih Bu kalau mau bertanya itu malu. Pasti jawabannya kenapa nggak mudeng-mudeng gitu Bu. Jadinya malu kalau mau bertanya Bu. Oh, berarti hambatan dari Mas Yanuar Ismail itu malu, nggih? Oke, Bu Mega tanya lagi nih ke teman-teman yang lain, mungkin ke Mas Ahmad Yudi Asmono. Nah, ini hambatan dari Mas Yanuar, kan dia malu. Menurut Mas Ahmad Yudi, bagaimana sih cara mengatasi malunya Mas Yanuar Ismail ini loh, supaya dia tidak membolos begitu, supaya nggak malu begitu? Bagaimana nih Mas Ahmad Yudi? Monggo, waktu dan tempat mereka persilakan. Dengan melatih mental, Bu. Kesimpulan dari konseling ini yang didapat untuk Mas Yanuar Ismail, upaya apa yang akan Mas Yanuar Ismail ke depannya untuk mengatasi perilaku membolos? Monggo silakan Mas Yanuar Ismail sampaikan. Ya, upaya yang akan saya lakukan ya lebih rajin dan tertib mengikuti pelajaran dan lebih sering bertanya kepada guru atau teman yang sudah mengerti pembelajaran ketika saya belum mengerti pembahasan materinya Bu. Nggih, baik, terima kasih. Itu tadi nggih anak-anak yang akan dilakukan Mas Yanuar Ismail itu, dia akan lebih giat, lebih tertib dan bertanya kepada guru atau teman-teman untuk mendapatkan solusi supaya tidak berperilaku membolos lagi. Nah, terkait dengan hal ini, Bu Mega ingin tanya lagi kepada Mas Yanuar Ismail, apakah kedepannya Mas Yanuar Ismail itu akan mengurangi perilaku membolosnya ataukah tidak? Monggo Mas Yanuar Ismail. Ya, bisa saya sih mengurangi Bu, supaya saya juga mendapatkan nilai yang terbaik dan bisa memberikan kedua orang tua Bu. Oke, bagus sekali ya Mas Yanuar Ismail itu tadi bisa melakukan yang terbaik dan dapat untuk mengurangi perilaku membolosnya. Baik anak-anak, karena waktu kita juga sudah hampir selesai, Mega simpulkan dari kegiatan konseling ini, Mega simpulkan bahwa Mas Yanuar Ismail yang sudah bersedia untuk dipecahkan permasalahannya, akhirnya kita mendapatkan pencerahan. Sehingga untuk kedepannya, Mas Yanuar Ismail itu tidak akan melakukan perilaku membolos lagi, atau akan lebih dikurangi dengan cara lebih giat belajar dan mengikuti pembelajaran. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Monggo, silakan untuk Mas Ilham Ramadhani, waktu dan tempat mereka persilakan. Monggo. Ya, baik Bu. Untuk mengakhiri kegiatan pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sebelum kita keluar dari rapat, Mega pengen kita foto bersama dulu. Kalian tangannya begini ya.